Ika. Halo Kak Ella. Apa kabarnya, cantik sekali Kak Ika? Baik banget. Gimana Kak Ella kabarnya? Baik juga dong Kakak. Perjalanan ke sini aman ya Kakak? Semuanya aman. Wah, kalau gitu langsung saja kita sapa sahabat-sahabat kita. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Baik, Kak Ika, kita perkenalan diri ya untuk sahabat-sahabat kita. Iya. Tentunya bersama saya Serdakwa Travela Aprilia Melosasail. Kali ini saya ditemani dengan host kita yang cantik tentunya. Tentunya saya dengan Mariska Muskita. Ini tentunya kita ada di 151 Official YouTube Channel. Dan dialog kita hari ini tentang perspektif dan interaktif tokoh pendukung di cerita film layar lebar Janji Senja. Wah, luar biasa sekali. Dan kali ini tokoh pendukung kita adalah Bapak Kasrem 151 Binaya. Untuk sahabat-sahabat semua, mau tahu lebih dalam lagi tentang tokoh pendukung kita? Inilah sosok beliau dan selamat menyaksikan cuplikannya. Ketika mentari terik di atas kota, hiruk ramai di simpang jalan, gadis kecil Maria berpeluh semangat, jalani hidup gapai cita-cita. Balada senja, suara Ina Amma dalam doa kepada Yang Kuasa, terkabul cita pilar persada, anak bangsa penjaga bineka. Oh Maria di ujung sana, dengarlah suara hatimu, bangkitlah dan hadapi masa depanmu, yakinlah bahagia besertamu. Sampai pada saat Maria latihan di gunung itu pun dalam keadaan hujan-hujanan. Iya. Itu. Dan Rem, saya, para artis, kru film, semua kehujanan. Iya. Itu. Daripada Rem, kalau tentara itu hujan adalah teman. Teman, betul. Teman. Maka hujan itu jadi teman juga buat kru film, kita basah-basahan. Halo sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada. Apa kabar nih semuanya? Pastinya diharapkan selalu dalam keadaan sehat ya Kak Ika. Tentunya kembali lagi bersama kami berdua, dengan saya Serdakwa Travela Aprilia Melosasail Dan saya Mariska Muskita. kita ada di rumah podcast 151 Binaya. Saya ucapkan selamat datang untuk sahabat-sahabat semua. Selamat datang di episode kita kali ini
Dan episode kita kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan tidak asing lagi untuk kita semua. Langsung saja kita sapa Bapak Kasrem 151 Winaya. Halo Bapak Kasrem, kumaha kawan Bapak Kasrem? Wah, bahasa Jawa nih ya Kak Ika? Bahasa ini Sunda. Sunda. Lanjut bahasa Sundanya Kak Ika. Baik Pak Kasrem, gimana Pak Kasrem? Kita pengen tahu kabar dari Pak Kasrem seperti apa. Alhamdulillah, terima kasih ini untuk Mbak Ella, Mbak Ika. Ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan podcast dalam keadaan sehat walafiat. Puji Tuhan. Ya. Luar biasa. Baik Pak Kasrem, kita ingin mendengarkan bagaimana tentunya biodata singkat Bapak. Tentunya selama berada di Maluku juga, teman-teman semuanya di rumah pengen dengarkan. Silakan Pak. Ya, saya Kolonel Infanteri Gatot Herubuana, SHMM. Satu keluarga, saya istri 1, anak 3. Anak saya 2 orang dokter. Luar biasa. Satu praktek di Semarang, itu kemudian yang satunya lagi latihan praktek di wilayah Jawa Barat. Itu. Kemudian yang Nomor 3 itu perempuan semua, nomor 1, nomor 2 perempuan semua ya. Itu. Kemudian yang ketiga itu masih SMA kelas 2. Sekolahnya di mana Bapak? Di Bandung. Oh, nggak bawa ke Ambon. Nggak bawa ke Ambon. Iya. Baik, SMA kelas Bapak. 2 itu cowok dan mudah-mudahan dia mau jadi tentara gitu. Mungkin itu perkenalan singkat saya. Kalau istri itu mungkin satu daerah sama Mbak Ika. Orang mana itu Bapak? Dari Subang. Subang. Itu. Cuma Mbak Ika Subangnya ada Subang Ambon. Iya, ada Subang Ambon. Dia insinyur peternakan. Itu insinyur peternakan. Ya sekarang pekerjaannya beternak anak saja. Iya, tapi Bapak sama Ibu suka olahraga ya? Ya, saya suka. Kalau hari libur, main tenis terus. Iya. Luar biasa. Sedikit saya bercerita tentang masa lalu saya, Iya, pengalaman. boleh Bapak silakan. Saya tinggal di lingkungan tentara sejak kecil. Iya, Gitu. Pak. Kebetulan orang tua saya angkatan udara. Oh, angkatan udara. Itu. Baik. Tapi saya nggak mau meneruskan Bapak ke angkatan udara karena saya bilang saya ingin cari yang lain gitu, yang berbeda Beda. sama orang tua gitu, sehingga saya memilih jadi angkatan darat. Pada saat lulus SMA itu nggak tahu kita mau kemana itu, mau jadi apa, mau kemana itu, kita masih mencari-cari waktu itu. Ikut seleksi Sipenmaru. Kalau dulu Sipenmaru. Sekarang apa SMBT atau Oh iya, SNBT. Iya. itu sambil nunggu pengumuman itu kawan-kawan pada tes tentara nih. Dulu masih ABRI ya, Bang? Ya, dulu masih ABRI, Oh, iya. masih sama polisi. Iya. Itu. Ya, ikut tes. Dari SMA itu kurang lebih ada 50 orang yang tes itu. Berjalan, setiap seleksi berkurang dari 20 orang, dari 50 orang itu berkurang tinggal 20 orang, 15 orang, 10 orang, sampai sisa 5 orang. Dan 5 orang itu yang masuk jadi tentara. Itu satu SMA itu. Ya, termasuk Batu banyak sebenarnya kalau 5 orang jadi tentara itu. Oh itu pada zaman itu termasuk paling banyak. Iya, karena dari kabupaten Iya kecil betul. kan. Siap, Bapak. Kemudian waktu seleksi itu kita tidak mudah seperti yang dirasakan mungkin saat ini gitu kan. Karena seleksinya itu di Ajendam itu. Sementara untuk kesana zaman itu kampung saya itu jalannya belum bagus itu, masih
rusak ya. Ya masih rusak. Transportasinya juga sulit, terbatas. Hanya ada siang hari sampai sore. Ya, begitu malam tidak ada. Transportasi nggak ada. Ya, transportasi. Harganya mahal, belum lagi selama tes itu harus tinggal di kota itu. Ya, akhirnya harus bermalam nginep, kadang di emper-emperan, kadang di masjid itu kita. Pernah Bapak nginep di emperan gitu? Biasa kisahnya ya, Di Pak, ya. emperan ini Ajendam itu Iya. gitu. Karena nunggu besok seleksi apa lagi, besok seleksi apa Daripada lagi. pulang lagi. Daripada pulang karena nggak ada transportasi gitu. Iya. Itu. Jadi walaupun seleksi tentara itu gratis, tapi menjalani seleksinya saja itu penuh perjuangan. Gitu. Ya mungkin Mbak Ella sudah merasakan itu. Jadi kurang lebih tema perjuangan hidup untuk mencapai cita-cita yang digambarkan di dalam film Janji Senja oleh salah seorang putri Maluku untuk menjadi tentara ini. Itulah yang diangkat dalam film layar lebar Janji Senja. Jadi bagaimana perjuangan seorang putri Maluku dari ujung timur Indonesia berjuang menjadi seorang Kuat ya. prajurit kuat. Itu kurang lebih itu untuk Cerita. mengangkat ide tentang itu. Iya, berarti memang film Janji Senja ini mengangkat cerita rakyat ya. Betul. Jadi motivasi. Motivasi betul sekali. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang proses pembuatan film Janji Senja tersebut, Ya. Bapak. Jadi berawal dari perintah Komandan Korem, Brigjen Antonino. Ini kita perlu melaksanakan komunikasi sosial kreatif gitu. Jadi ikut membantu kru pembuat film Janji Senja. Iya. Itu. Saya tanya, itu gimana Komandan? Ya, itu menggambarkan perjuangan seorang putri Maluku untuk menjadi seorang tentara wanita angkatan darat. Itu. Yang bersangkutan mewujudkan cita-cita bapaknya juga dulu pernah ikut seleksi tentara tetapi gagal. Itu. Sehingga di tengah keterbatasan, kepolosan dan kejujurannya, dia terus berjuang sampai akhir. Dengan bekal kue sagus potong dibagi dua dengan adik-adiknya. Itu. Dia berangkat ke kota Ambon untuk ikut mencari pekerjaan. Gitu. Kemudian dalam pembuatan film ini juga menampilkan 3 lagu soundtrack itu yang dibuat oleh putra-putra Maluku. Itu. Yang satunya harus izin kepada pencipta lagu di Jakarta. Kemudian yang kedua diciptakan oleh Pak Joki Peso 5. Iya, Bapak Joki, luar biasa sekali. Dan yang salah satunya penyanyinya adalah Mbak Ika ini. Oh, Ika, dia yang baik. Artis udah juga ada. ini. Ya. Terbongkar sudah. Nah, kemudian dalam film ini juga menampilkan bagaimana keindahan panorama Maluku dan kota Ambon. Ya. Pokoknya film ini pasti seru. Gitu. Menyentuh hati, dramatis, pokoknya rugi kalau nggak nonton. Itu. Betul sekali. Betul sekali. Bro, cerita dulu apa namanya? Si Misika rekamannya berapa kali rekaman itu? Oh iya. Itu waktu menyanyikan lagu soundtrack itu gimana ceritanya Mbak Ika itu? Mungkin bisa sekalian cek sound ini. Ini udah balik ini narasumbernya. Bosnya Bapak Kasren. Jadi Pak Kasran sama Kak Ella pertama kali saya dikirimkan lagu oleh Bapak Danrem, saya belajar, saya bingung, saya bilang, waduh ini lagunya gimana? Tapi saya ya Pak Danrem bilang, ya udah Mbak Ika 1 jam lagi langsung kita tag ya Langsung gitu. ya. Pas Terus dikirim saya tuh bilang, nggak sejam lagi langsung. Iya langsung saya bilang, iya Pak siap gitu. Jadi saya pelajari lagu itu
Pas saya pelajari, pertama tuh kan saya dengar suaranya Pak Joki, ya Pak Kasrem ya. Saya bilang, wah ini suaranya Pak Joki, gimana kalau ke suara perempuan? Itu, tapi waktu saya dengarkan itu benar-benar menghayati banget. Dia benar-benar menceritakan tentang kisah hidup ini Maria sendiri yang memang sangat berusaha gitu untuk hidupnya. Jadi setelah itu ya udah, saya punya motivasi, saya bisa gitu. Dan saya langsung bilang Pak Kasrem, siapa saya siap, sudah bisa lagunya. Langsung saya rekaman. Pak Dandrem bilang nanti dihubungi oleh KL lah untuk ke tempat rekaman. Sudah selesai itu saya rekaman dan saya nyanyi Pak, dan saya pas dengerin saya punya lagu, saya langsung nangis dan terharu Pak. Ternyata begini ya ciptaan Pak Joki, begini ya cerita yang diciptakan oleh Pak Dandrem sendiri. Jadi luar biasa banget Pak Dandrem. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Dandrem untuk kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa mempunyai kesempatan untuk menyanyi di soundtrack film tersebut. Dan itu semoga jadi motivasi untuk kita semua. Betul begitu sekali. Pak Kasrem. Tepuk tangan dulu dong. Pokoknya rugi kalau nggak nonton film Iya, ini. betul, rugi sekali. Jadi jangan lupa datang ke bioskop kesayangan kita semua pada tanggal 7 Agustus. Jangan lupa. Nah, inilah menariknya film Janji Senja. Karena mengangkat tema falsafah masyarakat Maluku. Sagu salempeng patah dua. Potong di kuku, Rasa di daging. Puji Tuhan. Luar biasa. saya bangga pada podcast ini. Ya. Karena host, kameramen dan krunya terus berkembang dari Ya. awal dibangunnya podcast ini. Saya ingat pada saat awal kita membangun podcast ini, Ya. penyiapan alat, naskah, Iya. host, Iya. Bapak Semuanya- Kasem ini menemani dari nol pokoknya. iya semuanya Biasa ya. kita mulai berantakan. Betul. Ya. Bedanya sekarang, ya begitu dikasih komando, ya besok kita podcast jam 9. Ya. Wah semuanya langsung laporan. Langsung jadi, Itu. iya, betul. Luar biasa. Oh, kameramen siap, ya. Kemudian host siap, ya. Piagam siap dan lain sebagainya. Jadi semuanya langsung aksi dan laporkan kesiapannya. Iya. Dan itu menjadi suatu hal yang luar biasa perkembangannya. Itu. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong. Dan tidak disangka bahwa sekarang podcast ini bisa menjadi salah satu podcast di jajaran TNI Angkatan Darat yang eksis, Betul sekali. dengan menampilkan narasumber-narasumber yang menarik dan informatif. Betul. Betul sekali Kayla. Baik. Baik Kayla, kita ngomong-ngomongnya tentang film ya. Iya, Apa tuh? film Janji Janji Senja. Senja. Tentunya yang kita tahu Pak Kasem sebagai pendukung ya. Tokoh pendukung, iya betul sekali. Jadi selain narasumber untuk podcast kita di siang hari ini, Bapak Kasem juga salah satu tokoh di cerita film Janji Senja. Baik Pak Kasem, kita pengen tahu cerita singkat tentang tokoh Bapak sebagai pendukung di dalam cerita Janji Senja. Silakan Pak. Ya, jadi saya di sini sebagai perangkat seleksi, gitu. Saya menyeleksi para calon Kowat ya. kowat Iya. ini dari tahap administrasi, kemudian sampai dengan pantohir, gitu. Iya Pak. Kemudian dalam kegiatan lainnya ya saya ikut mengawasi di lapangan. Mungkin itu peran saya pada saat kegiatan pembuatan film ini. Wah, bagus sekali Iya, ya, Pak, ya. betul. Walaupun hanya singkat di film, tapi dimanapun itu ada Bapak Kasem. Betul. Iya, pas latihan ada Bapak Kasem, di Hatu ada Bapak Kasem. Pokoknya di mana saja Bapak Kasem selalu mendampingi kami. Nah, Bapak, mungkin selama pembuatan film Janji Senja ada kendala-kendala mungkin Bapak? Yang dihadapi. Pada saat pembuatan film Janji Senja ini Ya. ada beberapa
bukan kendala ya, tapi merupakan tantangan. Oh, Ya. tantangan. Baik, Bapak. Yang pertama memadukan kehidupan sehari-hari seorang Maria, Iya. gadis. Artis ini kan dia memang masih lugu gitu. Lokal kan? Ya, dari Iya. gadis desa di ujung Maluku ini menjadi tentara yang tegas, disiplin, itu. Dan krunya semua, kameramen belum tahu bagaimana kehidupan militer. Betul, Iya. betul sekali. Sehingga perlu pemahaman acting yang sesuai. Itu. Yang kedua, pada saat syuting itu terdapat tantangan alam. Iya. Gitu. Jadi pada saat itu kita sudah, Maluku ini sudah masuk ke musim penghujan. Iya. Iya. Gitu. Jadi di beberapa skenario itu terlihat dalam keadaan hujan. Iya. Ya. Itu bukan hujan Hujan buatan. buatan. Itu benar hujan. Betul, Bapak. Ya, jadi sampai pada saat Maria latihan di gunung itu pun dalam keadaan hujan-hujanan. Iya. Itu. Dan Rem, saya, para artis, kru film, semua kehujanan. Iya. Itu. Daripada Rem, kalau tentara itu hujan adalah teman. Teman, betul. Teman. Maka hujan itu jadi teman juga buat kru film, kita basah-basahan. Mungkin itu salah satu beberapa tantangan dalam pembuatan film. Iya. Tapi puji Tuhan sampai selesai filmnya. Semuanya baik-baik saja. Tinggal tayang aja tanggal 7 Agustus. Bagaimana? Oke, Kak Ella, kita juga pengen tahu nih Pak, bagaimana dampak pengaruhnya dari film Janji Senja ini kepada kita semuanya seperti apa Pak? Ya, dampak pengaruh film Janji Senja ini merupakan salah satu komunikasi sosial kreatif Ya. untuk mengajak generasi muda Maluku menyiapkan diri untuk masa depannya. Iya, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ menggambarkan bagaimana semangat pantang menyerah, itu pengorbanan, persaudaraan, kejujuran yang menjadi jati diri anak muda Iya Maluku. Pak. Itu. Kemudian yang ketiga, film ini juga menjadi salah satu keunggulan Satuan Korem 151 Binaya Iya. dalam pembinaan teritorial. Teritorial, betul sekali. Dan seperti kita ketahui bahwa kita sedang dalam proses penilaian zona integritas TNI. Iya. Ya, mudah-mudahan kita bisa memenuhi norma-norma penilaian untuk wilayah tertib reformasi birokrasi. Amin. Demikian, Mbak Ella. Iya. Semoga lewat film Janji Senja ini juga penilaian-penilaian itu bisa, predikatnya bisa lebih baik lagi. Betul. Dapat memotivasi Iya, Kak semua Ika, orang. karena kan sekarang Korem lagi dalam masa penilaian WTRIP. Betul. Baik Bapak, yang ingin saya tanyakan lagi bagaimana harapan Bapak dan himbauan Bapak dalam adanya pembuatan film Janji Senja ini, Bapak. Harapan dan himbauan saya sebenarnya cukup singkat saja. Itu satu, yaitu jangan lupa nanti nonton film layar lebar Janji Senja di Senja. bioskop-bioskop. Di situ akan terasa alih rasa Beda rasa. Wah, slogannya orang Ambon. Luar biasa sekali. Baik, tentunya teman-teman semuanya di rumah, penjelasan Pak Kasrem ini sangat memberikan kita tergugah ya. Iya, Dengan bermanfaat juga penjelasan, tentunya. tentunya dengan penjelasan ini Kak Ella dapat memberikan kita motivasi dan mengoptimalkan diri kita dalam mencintai tentunya tanah air kita tercinta ini. Iya, Maluku tentunya ya. Bagaimana itu pada saat syutingnya gimana? Baik, Pak Kasrem, kita pengen tahu pada saat syuting itu bagaimana? Bisa diceritakan sedikit? Ya. Jadi pada saat syuting itu saya terlibat dalam tim panitia Werving. Iya. Ya. Jadi saya mendampingi komandan saat itu sebagai ketua tim Werving. Ya. Itu berjalan sampai berapa kali
take. Take ulang-ulang ya, iya betul. Gitu. Jadi ini salah lagi, ini salah lagi. Ternyata memang tentara kalau mau jadi artis ya mungkin perlu latihan juga. Iya, betul. Ya, kalau kita perang mungkin sekarang masih bisa gitu, karena sudah terbiasa latihan. Tapi kalau begitu disuruh main film ya Kaku ya. harus diulang-ulang juga. Iya. Jadi sampai malam itu, Betul, sampai malam malam. gitu. Waktu itu di take itu sampai jam 1 malam gitu. Saya pikir sudah selesai gitu. Lanjut lagi di atas. Sudah membahas Iya. lanjut lagi. Ternyata masih ada lagi Iya. take di ruangan komandan. Komandan, gitu. iya. Ella sama komandan itu. Ternyata sampai pagi. Pagi, ya, kami sampai pagi. Jadi rupanya untuk buat film itu perlu pengorbanan dari pagi, siang, sore sampai malam, sampai pagi lagi. Sampai pagi lagi ya. Jadi, ya memang itu suka dukanya pada saat pembuatan Film iya. Nah baik Bapak, berarti kemarin untuk film Janji Senja itu Bapak pertama kali beradu dalam dunia akting. Betul. Kaku-kaku kita semua ya. Baik Pak, kita pengen tahu nih Kak Ella bagaimana adegan itu tuh, adegan tembak menembak itu. Itu kayaknya keren banget, Bapak bisa cerita sedikit Iya, seperti Bapak. apa gitu. Ya. Jadi adegan tembak menembak itu memang itu adalah biasanya kalau di tentara itu adalah latihan puncak. Iya. Itu latihan puncak sebelum menyelesaikan pendidikan itu. Jadi di situ biasanya siswa calon tentara itu pasti akan gemetar gitu. Iya. Pasti akan gemetar pada saat mendapat tembakan-tembakan itu. Dan si artis ini Maria ini dia kan bukan tentara. Iya, bukan. Itu. Siap, Tapi Bapak. dia itu berani melakukan itu. Itu dengan wajah lugunya, dengan ininya dia semangat ini walaupun seperti ada rasa takut. Iya. Ya, jadi saya lihat memang Maria ini luar biasa. Aktingnya mantap. Ya, jadi Dapat totalitas. sekali, totalitas dia. betul Iya. Bapak. Totalitas ya. Nah, makanya dapat peran utama kan. Keren apa ada tembakan lalu menyala gitu kan. Keren banget ya Kak Ella. Betul sekali. Baik, tadi kita sudah mendengarkan cerita singkat dari Bapak Kasrem sebagai tokoh pendukung di balik cerita layar lebar film Janji Senja. Nah, baik, semoga cerita-cerita yang tadi Bapak Kasrem bilang kita harus ambil yang baik-baiknya supaya bisa membangun kita lebih baik lagi, terutama untuk putra-putri Maluku tentunya ya Kak Ika. Tentunya kan. Nah baik, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Bapak Kasrem. Iya. Jadi closing statementnya itu, yuk kita nonton terus. Jangan lupa nonton di Binaya bioskop kesayangan Anda. Podcast 151. Oh iya. Yang berisi informasi menarik, mengangkat isu-isu dan narasumber faktual. Maju terus Korem 151, Kodam 15 Patimura, Lawamena Haulala. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Semoga informasi-informasi yang diberikan oleh Bapak Kasrem kita dapat membuat kita kedepannya lebih baik lagi, kita bisa berkembang lebih baik lagi seperti apa yang tadi diinformasikan oleh Bapak Kasrem kita. Betul sekali Kak Ella. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan viralkan video ini. Iya. Baik, saya Sardoko Atrafela Alberdian Sasail. Dan tentunya saya Mariska Muskita dan narasumber kita. Saya Kolonel Infanteri Gatot Herubuana. Kami pamit undur diri. Salam kompak dari kami. Mese aman. We love Indonesia forever.